Halo Sobat PPDT Keren. Kali ini kita akan mendengarkan profil singkat Kabupaten Nias Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini diresmikan pada tahun 2008 sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Jauh, saya Bupati Nias Utara, mana pemerintah Kabupaten Nias Utara terlihat ada banyak infrastruktur dasar yang sampai saat ini masih kondisi yang sangat memprihatinkan. Seperti jalan dan jembatan yang sangat strategis untuk menghubungkan kecamatan dengan kabupaten, kecamatan dengan desa, dan desa dengan desa, serta penanganan pembangunan lainnya yang cukup sentral dan strategis yang masih belum terbangun sampai saat ini. Sebagaimana dengan akses menuju sentral produksi, pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak, serta penanganan rumah tidak layak huni yang cukup banyak di Kabupaten Nias Utara. Infrastruktur tersebut tidak dapat kami menangani secara serius karena kami mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Terlebih di tahun 2021, Kabupaten Nias Utara mengalami 2 kali bencana. Pada bulan Agustus 2021 dan bulan Desember 2021. Sehingga banyak berdampak terhadap infrastruktur jalan, longsor, jembatan, dan lain sebagainya, dan terlebih ekonomi masyarakat pada saat itu. Kami cukup memahami dan mendukung program nasional di Indonesia bagian timur saat ini menjadi lokus. Tetapi tolong di Indonesia bagian barat, terlebih di daratan Sumatera Utara, dapat dikecualikan daerah-daerah tertinggal ini untuk dibuka peluang-peluang dan sebagaimana 3 sektor tadi, pariwisata, perikanan, dan juga pertanian khususnya irigasi. Kami sudah capek miskin, Pak. Kami sudah capek menikmati ketertinggalan. Sementara darah kami ini adalah merah putih. NKRI kami adalah Indonesia Raya. Yauh! Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Salam sehat Sobat PPDT Keren. Kali ini kami berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya kita sebut dengan Kabupaten Pegaf. Jalan menuju Kabupaten Pegaf dapat dilalui dalam 2 alur. Yang pertama, melalui distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, dan jalur kedua melalui distrik Warmare, Kabupaten Manokwari. Perjalanan menuju distrik Anggi kurang lebih 5 jam dengan total 165 km dan medan yang terjal yang hanya dapat dilalui dengan kendaraan double gardan 4x4. Masih banyak terdapat ruas jalan yang terpotong oleh sungai tanpa jembatan, sehingga saat hujan deras, kendaraan terpaksa harus menunggu sampai surut. Pada RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan 62 kabupaten daerah tertinggal tahun 2020 sampai 2024 dan Kabupaten Pegaf termasuk di dalamnya. Kabupaten ini merupakan daerah otonomi baru yang baru mekar dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2012 sehingga menjadikan Kabupaten Pegaf baru masuk daerah dengan kriteria daerah tertinggal. Sobat PPDT Keren, ada beberapa kriteria yang menyebabkan Kabupaten Pegaf masuk dalam kategori daerah tertinggal. Pertama, rendahnya nilai indeks sarana prasarana di mana belum terpenuhinya fasilitas kesehatan dan tenaga medis, dan juga masih minimnya fasilitas pendukung perekonomian yang tidak memadai. Kedua, buruknya nilai indeks aksesibilitas pada indikator persentasi jalan dengan permukaan aspal atau beton, yaitu sekitar 14%. Termasuk minimnya penghubung antar ruas jalan. Ketiga, indeks perekonomian masyarakat yang masih sangat rendah dengan nilai PDRB per kapita tahun 2020 adalah 217.807,77. Angka tersebut adalah nilai paling rendah di Papua Barat. Dan terakhir,
Buruknya nilai indeks sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya angka jumlah balita yang diberikan imunisasi. Beginilah kondisi pasar Anggi di mana mama-mama pedagang menjajakan sayur, buah, dan umbi-umbian hasil kebun sendiri. Bangunan pasar sudah berdiri di lokasi ini, namun mama lebih memilih menggelar dagangan beralaskan tanah sehingga bangunan pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah tidak terpakai. Inilah salah satu sekolah yang berada di kota Anggi dan potret kesahajaan anak sekolah di Pegaf. Mereka butuh sarana dan prasarana yang memadai untuk pendidikan anak-anak. Kabupaten Pegaf yang baru berdiri pada tahun 2012 ini masih sangat membutuhkan berbagai macam pembangunan. Akses pertama pasti jalan. Nah, kita berbicara jalan ini pasti yang jalan utama ini ada jalan strategi nasional, dan yang kita perjuangkan itu harus jalan ini harus menghubungkan jalan Trans Papua. Berbicara untuk telekomunikasi, nah, kita tidak punya sinyal juga sama sekali untuk kontak atau telepon seluler pun tidak ada. Apalagi untuk kepentingan perkantoran juga belum ada jaringan internet dan lain sebagainya, belum punya. Kita belum punya juga penerangan lampu. Jadi itu juga kita perlu sampaikan untuk Indonesia. Terang ini juga harus masuk. Saya berharap mari rasa keadilan, mari kita bagi pembangunan ini merata sampai ke Kabupaten Apa. Terus orang Papua juga Indonesia kan? Betul, orang Papua Indonesia, dan sampai kapanpun kita tetap Indonesia.